Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan Om Pas. Kali ini Om Pas adalah obrolan mantan polisi ala Serpico, bukan anti suap ya. Soalnya yang kemarin itu kelihatannya kok serem banget itu. Serpico adalah polisi legendaris yang baik pekerjanya dan jujur. Oleh karena itu, Om Pas kali ini adalah obrolan mantan polisi ala Serpico. Baik, kita pagi ini akan membahas mengenai Ibu Putri yang sudah menjadi tersangka dan sudah diharapkan oleh orang banyak, tapi kalau sampai sekarang kok masih tidak ditahan, dan beritanya viral kemana-mana ya, di televisi tiap hari membicarakan itu, di radio juga, di medsos juga. Maka kali ini Om Pas juga ingin ikut ngobrol di situ. Ibu Putri kita tahu ya, selama ini dulu ketika belum ditentukan jadi tersangka, diperiksa pun sulit, diperiksa oleh LPSK maupun oleh Komnas HAM. Tapi kemudian begitu diterapkan menjadi tersangka dan kemudian diperiksa selama 12 jam, ternyata Polri memutuskan tidak menahan Ibu Putri karena ada permintaan dari pengacaranya yang mau kooperatif. Sehingga waktu itu Bapak Irwasum menjelaskan ya, bahwa polisi waktu itu tidak menahan Ibu Putri dengan alasan kalau tidak salah waktu masalah kesehatan, masalah kemanusiaan, dan juga ada anak kecil, sehingga tidak dikenakan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu BC, dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan, dan ada wajib lapor. Nah, kan publik jadi ribut itu ya, ini polisi kok masih melindungi pelaku kejahatan yang selama ini sudah jahat betul, merencanakan pembunuhan bersama suaminya, membantai, memfitnah dengan seakan-akan percobaan pelecehan dan sebagainya. Kok sudah jadi tersangka nggak ditahan? Ini kan sudah sangat bertentangan dengan keadilan. Contoh saja ya, kalau orang awam itu cuma nyolong ayam saja kan ditahan. Kalau mengenai masalah wanita, itu dulu juga ada anggota DPR yang wanita juga ditahan juga kan gitu, tidak kecuali. Lah ini kok apakah karena mentang-mentang beliau itu adalah istrinya Bapak Jenderal sehingga diperlakukan secara diskriminatif? Yang jelas dengan tidak ditahannya Ibu Putri itu oleh publik disorot bahwa polisi tidak mendengar rasa keadilan dari masyarakat dan polisi tidak bertindak adil terhadap masyarakat. Itu kira-kira desakan untuk mengharapkan agar Ibu Putri itu ditahan. Sementara kalau kita lihat ya, alasan daripada polisi untuk menahan itu, kalau menurut undang-undang ya, itu kan di dalam pasal 21 itu KUHP itu kan mengatur mengenai syarat-syarat penyidik untuk melakukan penahanan. Itu syaratnya subjektif apabila penyidik mempertimbangkan ya bahwa tersangka itu tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, atau tidak menghilangkan barang bukti, atau tidak merusak barang bukti. Itu alasan subjektifnya. Tapi kalau objektifnya adalah apabila perbuatannya itu melanggar 5 tahun ke atas atau perbuatan-perbuatan yang tertentu. Nah ini kalau ditinjau dari aspek legal ya, ini Ibu Putri ini memang memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tetapi karena penyidik kemudian mempertimbangkan lain, yaitu dia mempunyai pendapat bahwa mungkin dikhawatirkan dia tidak akan melarikan diri, kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, sehingga dia masih dibebaskan, tidak ditahan. Kemudian alasannya katanya kemanusiaan, kesehatan, dan kemudian karena ada anak kecil. Sebetulnya kalau didesak lagi, penyidik bisa ditanyakan itu, kenapa kalau memang alasannya itu kok nggak dikenakan tahanan kota atau tahanan rumah? Kan tahanan itu ada 3 ya, tahanan di rumah, tahanan negara, yaitu masuk ke sel di polisi atau di LP yang statusnya sebagai tahanan, atau tahanan rumah atau tahanan kota gitu. Tapi kemudian polisi hanya melakukan tindakan pencekalan kepada yang bersangkutan kan gitu. Itulah kira-kira ya, sehingga terjadi sekarang tarik ulur, saling tuduh-menuduh. Di satu sisi polisi merasa benar karena secara legal dia tidak melanggar aturan, dia sesuai dengan aturan penyidikan, bahwa dia kepentingannya juga menahan itu untuk mengusut masalah ini, pembunuhan yang direncanakan yang dengan tersangkanya Ibu Putri dan Bapak Sambo serta dibantu ajudannya dan sebagainya itu. Sementara di lain sisi
masyarakat menilai bahwa itu tindakan yang sangat diskriminatif yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Nah, ini kalau kita lihat ya dari aspek hukum ataupun dari sisi penegakan hukum atau sisi daripada pelaksanaan tugas polisi, maka kira-kira bisa dibahas begini. Polisi itu ya dalam melakukan tugasnya kan dia sebagai penegak hukum gitu ya. Nah, dia sebagai penegak hukum tentunya dia harus melakukan tugas itu berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, selama ini polisi bersikukuh bahwa apabila sepanjang dia melakukan tugas sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melanggar prosedur, itu sudah benar, sudah baik menurut dia gitu. Cuman tugas polisi juga ada loh, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan tugasnya, ukuran akuntabilitas polisi itu tidak dilihat atau diukur dari legalitas, apakah dia patut pada hukum atau tidak, tapi juga diukur dari rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat gitu. Jadi kalau bahasa umumnya itu polisi itu legalitasnya bagus, ya itu bagus kerja. Tapi apakah dia diakui kebenarannya oleh masyarakat atau tidak? Apakah dia legitimate atau tidak? Itu persoalan yang kedua yang mestinya itu juga diperhitungkan oleh polisi gitu. Seorang polisi ya bisa saja bekerja secara legal benar, contohnya saja gitu. Dia melihat satu mobil berpenumpang penuh gitu, bis kota kalau zaman dulu ya tuh. Tapi polisi membiarkan saja kan itu kan, karena itu melanggar hukum. Cuman kalau apabila dia cegat, dia stop, diturunkan penumpangnya, kan jadi itu dianggap itu polisi nggak ngerti kebutuhan masyarakat kan. Nah, jadi pembiaran polisi untuk tidak menindak bis kota yang melebihi penumpang itu memang tidak cocok dengan legalitas, tapi dia legitimate karena diakui kebenaran oleh masyarakat. Ya sama juga dengan ini, masalah penahanan ini, dia tidak menahan Ibu Putri itu ya memang legal, nggak ada salahnya, hukum nggak ada yang dilarang, tidak ada prosedur yang dilanggar. Cuman dari aspek legitimate yaitu polisi pasti dianggap kurang baik gitu. Nah, padahal dalam kasus Pak Sambo ini pokok permasalahannya kan bukan hanya karena kok ada seorang anggota polisi yang jenderal, lambangnya kedisiplinan, lambangnya penegakan hukum, kok malah berbuat melanggar hukum, berbuat seperti monster itu. Waduh, jadi sehingga kan menjatuhkan citra polisi. Jadi kepercayaan masyarakat pada polisi sangat down, jatuh tuh, drop gitu. Nah, mestinya dalam kondisi yang seperti ini polisi itu memperhatikan bagaimana cara memulihkan kan rasa kepercayaan masyarakat. Ya, memulihkan rasa kepercayaan masyarakat itu paling tidak harusnya juga ngomong ya gitu. Jadi itu apa yang diharapkan oleh masyarakat itulah yang dituruti juga gitu. Bukan hanya terpaku kepada pokoknya saya tidak melanggar hukum sudah benar. Dalam kondisi yang sekarang ini di mana polisi membutuhkan pengembalian kepercayaan masyarakat, maka suara daripada rakyat itu harus diperhatikan kira-kira gitu. Nah, dengan kata lain kalau dalam masalah penahanan ini dengan tidak ditahannya Ibu Putri itu tidak melanggar hukum polisinya sih. Cuman itu tindakan itu cukup merugikan polisi sendiri. Karena di tengah dia tadinya sudah agak baik ya itu dengan penetapan Baradae, kemudian Bapak Sambo dan kemudian Ibu Putri ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan, itu sudah lumayan, itu polisi sudah dinilai bagus. Oh ternyata polisi sekarang sudah menyadari kesalahannya, dia sudah mau mendeklar bahwa kesalahan yang dibikin dulu itu adalah oknum, tapi kemudian digeneralisir pada polisi semua. Sekarang polisi sudah transparan, bekerja dengan baik, lurus menegakkan hukum yang berlaku, siapa yang salah ditindak dengan tegas, tidak pilih-pilih gitu. Cuman sayangnya kok kemudian inilah disertai dengan tindakan yang kira-kira diharapkan oleh masyarakat, tapi kok tidak diperhatikan itu. Yaitu contohnya tuntutan untuk menahan Ibu Putri itu. Memang ya sebagai mantan polisi, saya punya pengalaman ya, biasanya polisi itu tidak mau didikte oleh tuntutan masyarakat. Itu ada doktrin yang mengatakan bahwa polisi harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, jangan tunduk pada tekanan masyarakat. Cuman kalau dalam kaitan ini saya pikir ya itu bukan tekanan masyarakat, tapi itu adalah tekanan tuntutan untuk menegakkan rasa keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Kira-kira itu yang mencuat gitu, sehingga ini patut diperhitungkan juga oleh polisi gitu. Jadi singkatnya begitu ya, menghadapi gonjang-ganjing mengenai Ibu Putri yang tidak ditahan ini, yang terus berkembang di mana-mana, dianggap sebagai polisi kok sekarang kok masih kurang melihat ya apa yang diharapkan oleh masyarakat supaya polisi dipercaya oleh masyarakat itu. Tetapi sekarang polisi kelihatannya masih berkutat
kepada penyelesaian tugas dari satu sisi, yaitu penegakan hukum dengan cara hukum yang berlaku, dan sepanjang itu tidak melanggar aturan hukum, maka itu dianggap sudah benar dan akuntabel. Padahal dalam posisi sekarang ini, selain polisi itu diukur dari kemampuan menyelesaikan perkaranya dengan fair, dengan profesional, dengan jujur, dengan adil, tapi juga dia dinilai seberapa jauh pandangan polisi kepada menegakkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya tuntutan banyak ini, polisi juga mempertimbangkan ya langkah-langkah selanjutnya agar pemulihan nama baik polisi itu masih bisa jalan, dan polisi juga bisa merubah cara-cara yang kira-kira merugikan dia untuk mengembalikan nama baik polisi, yaitu kepercayaan rakyat kepada polisi, dengan menunjukkan bahwa polisi bertindak sekarang ini betul-betul wise, betul-betul mempertimbangkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat luas. Jadi bukan menuruti tuntutan sepihak yang kira-kira tuntutan sepihak itu tidak masuk akal ataupun hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi dalam hal ini, dalam kasus ini tampaknya ya tuntutan untuk menegakkan rasa keadilan itu wajar, bisa dimaklumi ya, karena itu dari masyarakat banyak, sehingga ini perlu diperhitungkan oleh polisi. Saya kira itu ya mengenai penjelasan gonjang-ganjing mengenai masalah penahanan Ibu Putri. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan bisa dijadikan masukan untuk polisi juga, sehingga polisi dan rakyat bisa bersama-sama menciptakan situasi aman, tertib, dan damai dan tentram dengan cara yang bisa dikompromasikan antara tugas polisi dan kepentingan masyarakat. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam jumpa kembali pada Ompas berikutnya.